105 Raw FM, your lifestyle nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Rekan Raw, seperti biasa ya, setiap hari Jumat kita punya program obsesi obrolan seputar Sakopa Islami. Dan kali ini sudah hadir di studio kita ada Ustazah Elsa. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah, luar biasa, sehat ya. Sehat. Baru pertama kali ya jumpa sama Ina. Iya, jumpa di on air, tapi kalau di sini seringnya. Iya. Oke, Ustazah, tema kita di pagi hari ini tentang apa Ustazah? Iya, kita mau muhasabah di penghujung Ramadan. Muhasabah di penghujung Ramadan. Iya, benar banget. Jadi rekan Raw, tema kita untuk pagi hari ini adalah muhasabah di penghujung Ramadan. Jadi tetap stay tune di 105 Raw FM ya. Dan langsung saja Ustazah untuk pemaparannya tentang muhasabah di penghujung Ramadan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya, senang sekali, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mengucap alhamdulillah ya pada hari ini, di hari Jumat, insya Allah yang sudah di 10 hari terakhir Ramadan, kita masih Allah berikan banyak berkah ya, berupa kesehatan gitu ya, kemudian juga kelapangan waktu sehingga di jam 11 siang masih bisa pantengin Raw FM, kemudian berdiskusi dengan kita di obsesi pada siang hari ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW. Mari sama-sama kita bersalawat kepada beliau dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, mudah-mudahan kita akan menjadi bagian daripada umat yang ikut bersama beliau di hari akhir kelak, artinya bertemu beliau di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi gitu ya, tema kita pada pagi hari menjelang siang ini adalah muhasabah di penghujung Ramadan. Ini kalau udah bicara muhasabah itu kan ceritanya adalah evaluasi gitu ya. Artinya kita mau diajak merenung sebentar gitu ya terkait dengan bagaimana perjalanan Ramadan kita hingga sudah mau hampir selesai ya. Ini sudah 10 hari terakhir gitu ya. Jadi kita perlu bermuhasabah gitu, karena kita nggak boleh kepedean apakah akan dikasih waktu ketemu Ramadan tahun depan gitu ya. Sehingga mungkin barangkali bagi yang sudah mengoptimalkan di beberapa puluh hari ini, ketika kita mendengarkan muhasabah ini bisa kembali lebih meningkatkan amalan kita gitu ya. Atau yang tadinya sudah merasa lalai atau lengah gitu ya, masih ada beberapa hari lagi nih menjelang Idul Fitri, artinya ada beberapa hari lagi Allah kasih kesempatan kita mencicipi Ramadan, insya Allah kalau Allah kasih panjang umur gitu ya, mudah-mudahan. Jadi kita bisa memperbaiki diri. Nah, jadi kalau sudah membahas tentang evaluasi, nggak ada salahnya kita mengulas sedikit lagi tentang sebenarnya keutamaan Ramadan itu gitu ya. Karena kan tadi kalau pada akhirnya kita merasa terlewat, kemudian kita merasa lengah, kayaknya pada saat kita merefresh kembali apa yang menjadi keutamaan bulan suci Ramadan, ini bisa jadi amunisi atau bisa jadi stimulus buat kita untuk bisa memberikan persembahan terbaik atau amalan terbaik di beberapa hari terakhir Ramadan gitu ya. Jadi kan sebenarnya kalau terkait dengan keutamaan bulan suci Ramadan gitu ya, itu banyak sekali sebenarnya keutamaannya gitu ya. Nanti kita bahas beberapa saja yang paling umum, dan mungkin rekan Raw juga sudah sering mendengarkan ini gitu ya, tapi nggak ada salahnya kita ingatkan kembali untuk menguatkan mafhum kita, kemudian juga untuk untuk bisa memperbaiki amalan kita yang tinggal beberapa hari lagi di Ramadan ini. Jadi kan sering ya kita dapatkan maklumat ataupun informasi bahwasanya Ramadan itu sama dengan syahrul Quran ya, bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi kita nggak boleh biasa aja sebenarnya mendengarkan informasi ini gitu ya, karena kita juga sama-sama sepakat gitu. Kalau kaum muslimin sama-sama tahu bahwasanya Al-Quran itu adalah al-huda ya, petunjuk gitu ya. Artinya kalau sudah dikatakan petunjuk,
kita akan selamat kalau ngikutin petunjuk itu kan gitu ya, logika sederhananya seperti itu. Nah jadi tidak cukup hanya dengan kita kayak punya Al-Quran yang banyak gitu ya, kemudian cetakannya bagus, atau kita tempatkan di tempat yang istimewa gitu ya, itu nggak cukup bagi seorang muslim yang memahami bahwasannya Al-Quran itu adalah petunjuk yang hebatnya lagi diturunkan di bulan suci Ramadan. Nah jadi ya sempurnanya seorang muslim memahami hakikat Al-Quran itu sendiri adalah tidak cukup hanya sekedar membaca atau mungkin menghafalkan gitu ya, atau melantunkan dengan nada-nada yang indah gitu ya, tapi harus lebih dari itu, yaitu ada pengamalan daripada isinya gitu ya. Kan kita tahu isi daripada Al-Quran itu adalah seruan kan, seruan bagi orang-orang yang beriman gitu, atau sekalian manusia gitu. Nah jadi sebenarnya Allah sendiri pun sudah memberikan informasi tentang bahwasanya Al-Quran itu pertama kali diturunkan di bulan suci Ramadan, dan di dalam Al-Quran itu memang termuat ataupun ada ayat Al-Quran dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 285 yang mengindikasikan nanti Al-Quran itu adalah sesuatu hal yang memang diagungkan oleh Allah ya, kenapa diturunkan di bulan suci Ramadan. Jadi Allah kan berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 285 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Jadi Rasul Muhammad itu beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya. Dalam hal ini adalah Al-Quran dari siapa? Dari Tuhannya. Ya min rabbih wal mu'minuna. Dan orang-orang, demikian pula orang-orang yang beriman gitu ya. Lalu kemudian Allah mengatakan kullun amana billahi, kemudian mereka itu semuanya beriman kepada Allah ya, wa malaikatihi, kepada malaikat ya, wa rusulihi, dan rasul-rasul. Lalu dikatakan la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Jadi kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Lalu waqalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dikatakan dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Jadi kalau kita ingin mengetahui sebenarnya apa yang terkandung di dalam Al-Quran, mungkin keterbatasan amal kita ataupun ilmu kita, maksud saya, tidak bisa menjangkaunya, maka kita di sini merujuk kepada orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Dalam hal ini adalah orang-orang yang menafsirkan Al-Quran, yaitu para mufassir gitu ya. Jadi salah satu mufassir termasyhur itu adalah Ibnu Katsir, memberikan penjelasan tentang Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 285 ini adalah menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji gitu ya, kemudian mengagungkan bulan suci Ramadan dari bulan-bulan lainnya ya. Itu jugalah sebabnya Allah memilih gitu ya bulan ini sebagai bulan turunnya Al-Quran ya, karena memang Al-Quran itu adalah pedoman bagi kaum muslimin. Jadi ya modal dia untuk bisa selamat dunia dan akhirat itu adalah ada di Al-Quran gitu loh. Jadi nggak cukup kalau hanya sekedar Al-Quran itu dibaca tanpa difahami untuk diaplikasikan isinya ya. Itulah satu di antara banyaknya keutamaan bulan suci Ramadan. Kemudian keutamaan bulan suci Ramadan yang lain yang paling sering juga untuk diingatkan kepada kita adalah tentang bahwasanya di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang memang doa itu pasti dikabulkan gitu ya. Dan ini juga dijelaskan di Al-Quran gitu ya, maupun di dalam hadis Rasulullah. Di antara ayat yang menjelaskan tentang bahwasanya berdoa itu adalah sesuatu hal yang pasti dikabulkan, ada ayat dalam Al-Quran gitu ya, yang mengindikasikan bahwasanya Allah itu dekat. Kemudian karena Allah itu dekat, kita sebenarnya bisa leluasa untuk berdoa, meminta apapun gitu ya. Jadi dalam hal ini Allah pernah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka ibadi anni. Jadi dikatakan, dan apabila hamba-hambaku itu bertanya kepadaku Muhammad tentang aku, kata Allah, fa inni qarib ya. Jadi maka sesungguhnya aku itu dekat, kata Allah ya. Jadi kalau dekat Allah itu kan nggak bisa kita bayangkan seperti logikanya manusia. Artinya kalau udah dekat berarti kalau kita mau menjangkau Allah, artinya dalam hal ini kita mau berkomunikasi dengan Allah, meminta sesuatu, itu dekat gitu. Jadi mintalah gitu ya. Kemudian dilanjutkan kembali, ujibu da'watad da'i. Jadi kalau dikatakan aku akan kabulkan permohonan orang yang berdoa gitu ya, idza da'ani, apabila mereka berdoa. Kemudian falyastajibuli, dikatakan di sini hendaklah mereka itu memenuhi perintahku, wal yu'minu bi gitu ya, dan beriman kepadaku,
agar apa? La'allahum yarsyudun, agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi dalam hal ini juga Ibnu Katsir memaparkan bahwasanya perihal doa dalam ayat ini adalah sesuatu hal yang dianjurkan gitu ya. Jadi ada indikasi untuk menganjurkan melakukan aktivitas doa dalam ayat ini gitu ya, karena tadi Allah itu sangat dekat. Dan kemudian ada hadis gitu yang memberikan secara zahir kepada kita keterangan tentang betapa bulan puasa itu adalah salah satu bulan di mana doa itu pasti dikabulkan. Jadi kan Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi yang artinya 3 orang yang doanya itu tidak tertolak, dalam artian di sini pasti dikabulkan. Itu yang pertama itu adalah orang yang berpuasa hingga dia berbuka gitu ya. Jadi kan kita selama bulan suci Ramadan ini kan aktivitas utamanya adalah saum, puasa gitu ya. Jadi selama kita berpuasa, dari kita makan tadi sahur sampai pada akhirnya nanti beduk azan maghrib, maka banyak-banyaklah berdoa. Karena Rasulullah SAW sendiri memberikan jaminan bahwasanya kalau kita banyak-banyak berdoa di bulan suci Ramadan itu pasti dikabulkan. Jadi ada 3 ya, orang yang doanya tidak tertolak, orang yang puasa tadi dari dia sampai dia berbuka gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah pemimpin yang adil, yang ketiga doa orang yang terzolimi. Nah jadi itu adalah informasi kepada kita atau sekaligus dalil bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan dikabulkannya doa. Dan kemudian keutamaan lain bulan suci Ramadan itu kan bulan penuh ampunan ya. Makanya tadi karena dia adalah bulan penuh ampunan, kita dianjurkan banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Ya, bertaubat itu kan tentu dalam sebuah doa ya, kita meminta Allah mengampuni dosa kita, lalu misalkan Allah memberikan ya kemampuan kepada kita untuk lebih baik. Lalu kalau misalkan kita pengen meminta lebih, Allah kasih kesempatan ketemu Ramadan tahun depan gitu ya, supaya bisa untuk lebih baik lagi. Nah terserah doa apa yang mau kita minta, insya Allah kalau yang baik-baik Allah mengatakan pasti dikabulkan gitu. Dan kemudian Ramadan itu juga dikatakan oleh Allah bahwasanya bulan yang penuh barokah atau bulan penuh berkah ya. Indikasi berkah itu kan bertambahnya kebaikan, artinya indikasinya salah satunya adalah amalan dalam bulan suci Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan gitu ya. Yang kalau dia amalan sunnah dia setara dengan pahala amalan wajib gitu ya, kebayang yang wajib gitu kan ya. Jadi berlipat ganda pahalanya. Jadi apalagi di 10 Ramadan terakhir ini kan orang berlomba-lomba juga dengan keutamaan yang lain, bertemu dengan suatu malam yang sangat istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar, di mana malam ini katanya oleh Allah diinformasikan lebih indah daripada atau lebih utama daripada malam 1000 bulan gitu ya. Jadi kalau kita mendapatkan itu betapa luar biasa, dan itu pasti ada di 10 terakhir Ramadan. Maka untuk bisa mendapatkan itu, yang bisa dilakukan oleh seorang muslim adalah mengoptimalkan amalan-amalan di bulan suci Ramadan gitu ya. Berpuasa, kemudian juga terus membaca Al-Quran, kemudian qiyamul lail, amalan-amalan sunnah lainnya. Insya Allah Allah akan kasih ketemu dengan malam Lailatul Qadar. Lalu itulah gitu kan ya, satu keutamaan lagi yang tidak kalah penting gitu ya di bulan suci Ramadan ini adalah yang perlu diketahui oleh kaum muslimin, atau mungkin yang barangkali banyak dilupakan, adalah bahwasanya bulan suci Ramadan ini adalah bulan perjuangan sebenarnya bagi kaum muslimin. Nah ini kita bisa lihat dari bagaimana perjalanan sirah Rasulullah. Artinya banyak sekali momen atau peristiwa yang terjadi di bulan suci Ramadan yang itu sangat berarti bagi kaum muslimin. Barangkali di antara momen-momen ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi yang sangat terkenal itu adalah di antaranya pembebasan Mekah atau Fathul Mekah itu terjadi di bulan suci Ramadan. Itu kan momen penting banget bagi kaum muslimin. Kemudian juga kalau rekan Raul tahu gitu ya, ada sebuah peristiwa perang itu dinamai perang Khandaq. Itu sebenarnya nggak terjadi di bulan suci Ramadan, tapi prepare-nya atau persiapannya terjadi di bulan suci Ramadan. Kita kan tahu ya, perang Khandaq itu adalah perang di mana strategi kaum muslim itu adalah menggali parit yang sangat panjang. Bayangkan itu terjadi di bulan suci Ramadan, kaum muslimin dalam keadaan berpuasa, mereka harus membangun sebuah kekuatan, dalam hal ini membuat parit untuk mengelabui musuh atau strategi perang gitu ya. Dan mereka nggak mengeluh gitu loh.
Nah, konon kita mungkin yang hari ini apalagi di tengah pandemi yang disarankan stay at home gitu ya, kalau nggak penting-penting banget di rumah aja gitu, nggak seserius mereka kerjanya gitu, atau nggak seberat para sahabat ataupun generasi-generasi awal dulu gitu, tapi mereka tetap konsisten berpuasa. Nah, ini kan miris gitu ya pada saat kita ada melihat orang-orang yang insya Allah dia sehat, kemudian dia muslim, apalagi dia laki-laki balik gitu ya. Kalau perempuan mungkin kita berhusnuzon, barangkali dia sedang berhalangan gitu ya. Kalau yang laki-laki gitu masih banyak gitu loh yang mereka merasa underestimate atau nggak peduli sama yang namanya amalan di bulan suci Ramadan, dalam hal ini adalah puasa. Nah, di antara momen perjuangan lain juga yang sangat terkenal itu adalah perang Tabuk gitu ya. Kalau kita mengikuti sirah, itu adalah perang terakhir Rasulullah terlibat di dalam perang gitu ya. Itu juga terjadi di bulan suci Ramadan, dan kita tahu itu kalau kita baca kisahnya kan sangat heroik sekali gitu ya. Banyak pelajaran-pelajaran yang bisa diambil, dan kaum muslimin nggak mengeluh ya. Jadi itulah beberapa keutamaan bulan suci Ramadan gitu ya, yang sebenarnya semua keistimewaan itu bisa dirasakan atau bisa dinikmati hanya bagi orang-orang yang memang menganggap Ramadan itu spesial. Nah, tapi kalau dia menganggap Ramadan itu ya biasa aja gitu ya, kalau orang sekarang bilang ya be aja gitu ya, ada Ramadan atau enggak ya nggak ada yang spesial gitu kan, nggak ada yang berubah juga dalam hidupnya, artinya tidak ada semangat untuk meningkatkan amalan gitu ya. Puasa enggak, sholat juga enggak, sama aja flat dengan bulan-bulan sebelumnya, ya dia nggak akan pernah merasakan keutamaan ini gitu ya. Nah, inilah tadi kita hadir di Obsesi, barangkali ada yang nggak kepikiran gitu ya, ada yang kepikiran tapi nggak sempat ngelaksanain gitu ya. Dengan kita saling mengingatkan di sini, mudah-mudahan gitu ya keutamaan Ramadan ini menjadi muhasabah buat kita ya di segmen pertama ini untuk bisa mengoptimalkan beberapa hari ke depan. Nah, tapi nanti gitu kan ya, tidak berlebihan ya pada akhirnya kita mengatakan bahwasanya dengan keutamaan tadi gitu ya, banyak kaum muslimin pada akhirnya yang merasa cemas gitu ya, haru, ataupun bisa dikatakan kalau bahasa sekarang tuh galau Ramadan mau pergi gitu ya. Kenapa? Karena ada dalam hatinya, ya Allah ada nggak ya kesempatan ketemu Ramadan tahun depan gitu ya. Karena mungkin pada saat mengevaluasi kayaknya nggak optimal banget deh apa yang bisa dilakuin sekarang gitu ya, atau kayaknya masih kurang gitu kan ya, sehingga ada rasa was-was. Jadi nggak lebay kalau ada orang pada akhirnya dia nangis gitu kan ya, kemudian juga merasa bersedih pada saat mendapati Ramadan mau pergi. Nah, jadi pada saat melihat keadaan ini, nah evaluasi apa yang harus kita lakukan sehingga pada akhirnya kalau Allah kasih kesempatan ketemu Ramadan tahun depan, kita bisa kasih lebih baik. Nah, kita bahas nanti setelah iklan gitu ya, nanti kita bahas di segmen berikutnya sih. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Tadi kan pembahasan kita sudah awal tadi adalah tentang kita refresh kembali gitu ya, sebenarnya keutamaan bulan suci Ramadan ini apa sih gitu ya, sehingga pada akhirnya tadi kalau di 20 hari yang sudah lewat gitu ya, kita merasa nggak optimal, itu masih merasa punya kesempatan untuk mengoptimalkan di beberapa hari lagi menjelang berakhirnya bulan suci Ramadan gitu ya. Dan kemudian tadi kalau yang memang sama sekali nggak kepikiran gitu ya, dengan kita mengingatkan tadi, mudah-mudahan pada akhirnya jadi tergerak gitu ya untuk bisa memberikan persembahan terakhir di bulan suci Ramadan. Karena lagi-lagi mungkin saya juga bagian dari muhasabah diri saya, harus mengingatkan bahwasanya nggak ada yang bisa menjamin kita ketemu dengan Ramadan tahun depan gitu ya. Banyak sekali peristiwa yang sebenarnya itu menjadi pelajaran buat kita, yang menunjukkan bahwasanya nggak ada yang tahu perkara umur ya, nggak ada yang tahu perkara sejauh apa Allah kasih kita kesempatan. Jadi tidak berbicara tua muda, tidak berbicara sakit sehat gitu ya, karena ada orang yang sehat juga Allah cabut nyawanya, ada orang yang tidak tua juga Allah cabut nyawanya gitu ya. Nah, sehingga yang bisa kita lakukan sekarang adalah bersiap gitu. Nah, kalau berbicara tentang muhasabah itu kan berevaluasi ya, berevaluasi. Kalau kita udah evaluasi kan kita ngecek gitu ya, ibaratnya tuh ngecek ya ini udah gimana, udah sesuai nggak dengan rules gitu ya, ada yang salah nggak, ada yang perlu dibenahi nggak gitu ya. Nah, jadi kalau kita tadi merujuk kepada apa yang menjadi keutamaan Ramadan, itu salah satunya kan adalah bulan diturunkannya Al-Quran gitu ya. Dan lagi-lagi saya mau mengajak rekan Ra untuk tidak boleh memandang biasa aja Al-Quran gitu ya, karena Al-Quran itu nggak sama dengan buku-buku yang lain. Al-Quran itu adalah kitab yang isinya adalah petunjuk bagi manusia gitu. Jadi kalau kita mau selamat di dunia dan akhirat, ya pedomannya atau rujukannya adalah harus sesuai dengan Al-Quran. Jadi
ibaratnya ya Al-Quran itu ya tidak sekedar menjadi buku bacaan gitu ya, atau kitab yang mungkin kita khatamkan gitu ya tanpa kita memahami atau mentadaburi isinya. Nah jadi kalau kita bermuhasabah tadi atau berevaluasi ya, sudah sejauh mana sih Al-Quran itu sebenarnya tampak realitas daripada isinya dalam kehidupan gitu ya, sudah sejauh mana sekarang kayaknya kita bisa menilai sendiri dengan menariknya ke diri kita, apalagi sampai pada akhirnya kita melihat fakta di sekitar gitu ya. Misalnya saja tadi saya katakan bahwasanya Al-Quran itu kan isinya adalah seruan. Seruan bisa jadi untuk perintah terhadap sesuatu hal, atau juga larangan terhadap sesuatu hal. Itu ada semua dalam Al-Quran, atau hukum-hukum atau dalil-dalil terkait dengan perkara-perkara tertentu. Nah misalnya saya dalam ayat tentang khusus misalnya bulan suci Ramadan inilah gitu ya, kewajiban tentang berpuasa yang sering banget diulang-ulang, Al-Baqarah ayat 183 itu gitu ya. Nah jadi kan dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 tentang kewajiban berpuasa, di sana kan disampaikan bahwasanya takwa itu adalah puncak gitu ya. Takwa adalah puncak penerapan ibadah saum Ramadan gitu. Artinya sebenarnya apa yang diharapkan daripada aktivitas kita di bulan suci Ramadan ini adalah endingnya kita menjadi orang yang bertakwa gitu ya. Kalau kita sudah berbicara tentang takwa itu kan itu berbicara tentang bagaimana kita menyerahkan diri kita kepada Allah secara sukarela. Dalam artian sukarela di sini adalah untuk diatur. Jadi kita nggak punya otoritas lagi untuk mengatakan saya nggak sanggup, nanti aja gitu ya. Jadi Allah udah kasih yang namanya limit waktu kepada kita. Artinya ada range waktu yang menyatakan bahwasanya ya kamu sudah terbebani hukum gitu, kamu udah ditaklif hukum ya. Bagi kita ya bahasanya kalau sudah dewasa, sudah balik gitu ya. Jadi apa-apa yang sudah Allah perintahkan di dalam Al-Quran itu terkait dengan perintah ataupun larangan, itu sudah menjadi beban individu kita. Ya makanya kan dalam Quran surah Al-Baqarah 183 itu memang yang diharapkan di sana adalah takwa. Jadi perwujudan takwa untuk secara individu itu tidak lain adalah melaksanakan perintah dan larangan Allah. Skupnya barangkali sangat sedikit, ngerti ya. Jadi ketakwaan kita, wujud ketakwaan kita kepada Allah dalam tataran individu itu yang perintah-perintah dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis lah kalau kita mau sempurna gitu ya, sebenarnya nggak banyak banget kalau kita bandingkan dengan semua perintah yang ada gitu ya. Palingan kalau wujud takwa secara personal atau individu ya perwujudannya dalam masalah ibadah ya, sholat kita gimana gitu ya, kemudian juga pakaian kita gimana gitu kan, laki-laki perempuan kan diatur, kemudian akhlak kita seperti apa, kita makan minum yang seperti apa gitu ya. Nah itu aja dulu mungkin kita evaluasi bagaimana perwujudan takwa gitu ya yang diwujudkan oleh seorang individu secara personal, apakah sudah sempurna gitu ya. Nah ini sesuatu yang harus kita evaluasi atau harus kita muhasabah. Mumpung gitu ya kita berada di momen Ramadan, jadi kita bisa menjadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk berubah, karena tadi banyak sekali keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Nah jadi perkara sholat misalnya, nah kita kan nggak terlalu perlu menutup mata ya masalah sholat yang ditaklif bagi muslim. Sekarang kan muslim itu ya pilih-pilih kan, dia kan bebas memilih apa yang mau dia lakukan, sehingga otoritas Allah untuk mengatur dia juga nggak ada kayaknya perannya gitu ya. Jadi kalau ada yang mau membantu nggak juga gitu ya, kayaknya ngarang deh. Nah kita lihat aja faktanya, banyak orang yang secara sengaja melalaikan sholat padahal dia adalah orang yang sudah balik, sudah ditaklif hukum oleh Allah, dan itu kayaknya biasa aja ya, mungkin dengan berbagai macam alasan. Tapi kan tadi Allah itu maha adil, kemudian Allah itu sangat tahu juga kita hambanya gitu ya. Jadi kalau misalkan dalam keadaan apapun Allah bahkan kasih keringanan-keringanan bagaimana caranya agar sholat ini tetap terselenggara. Dan luar biasanya gitu ya, sholat itu kan salah satu amalan yang memang dalam Islam itu ya itu adalah amalan utama gitu loh, yang nanti pada saat di akhirat, di yaumil hisab, itu adalah amalan pertama yang akan Allah tanya
Ya coba bayangkan gitu kan ya, kita sama sekali nggak ada sholat, terus pertanggungjawaban apa yang mau kita bawa di hadapan Allah? Ya logikanya adalah sedang kita sholat aja nih, mengikuti semua rukun-rukunnya, belum tentu loh diterima. Ya apalagi kita nggak melakukan sama sekali. Nah itu harus kita evaluasi gitu loh. Ya jadi kaum muslimin yuk gitu ya, sama-sama kita kasih kesempatan diri kita ini untuk merenung, kemudian juga bermunajat kepada Allah. Pada akhirnya diri kita tuh sadar gitu, kalau selama ini ternyata banyak banget yang kita lalaikan. Itu masih satu perkara loh. Ya ini masih perwujudan